sosok yang sangat terbuka. Terbuka artinya bahwa dia egaliter, tidak mengenal kelas, tidak apa, siapapun dia sapa dengan baik. Lalu ringan tangan untuk menolong orang lain dan penggembira dan semangat. Artinya kalau teman-teman ada kesulitan, dia pasti minimal kasih saran, menjadi teman diskusi yang baik. Dan satu hal, kalau dalam perjalanan kita misalnya ketika umroh, dalam perjalanan dari Mekah, Madinah dan sebagainya, itu di dalam suasana bis itu pasti riang kalau ada dia, ada riang, ada kegembiraan, ada semangat, dan ada hal-hal sesuatu yang memberikan harapan bagi kita. Artinya bahwa nggak boleh putus asa dan sebagainya lah. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa Rina Gunawan adik kami yang kami cintai, yang kami sayangi, dan dia sahabat kami yang baik, yang baik. Saya sulit untuk mendeskripsikan lebih jauh lagi. Mungkin kenangan yang gak terlupakan apa sih? Mereka dengan almarhumah yang gak pernah terlupakan dari ya tentu waktu di SMA, karena kita sama-sama sering sepanggung, ya. Dari zaman dulu yang saya bilang selalu cerita kepada istri saya ketemu Rina tuh kalau masuk studio 26, masih saya pakai putih abu-abu, gubrak nyimpen tas di pojokan, lalu buka nasi padang. Itu kesan saya tuh. Itu betul-betul. Dan dia memang doyan makan. Ya. Dan saya kaget-kaget ketika dia juga mampu menurunkan berat badannya itu menjadi 30 gram turunnya, bukan main. Dan itu pun dia bercerita banyak tentang kesehatan. Akhir-akhir ini banyak memberikan WA, kemudian video ke kita, kepada istri saya dan saya, tentang bagaimana menjaga kesehatan dengan olahraga, dengan menjaga makanan dan sebagainya. Intinya, terlalu banyak kesan yang bisa saya ceritakan berjam-jam dengan Rina Gunawan ini. Perjalanan terakhir yang panjang adalah umroh bulan Januari, tanggal 15 tahun 2020. Yang kedua, yang paling mengesankan, rumah saya kebanjiran tahun kemarin. Kebanjiran itu sampai sepusar orang dewasa begini. Dan dia dari Sentul datang ke komplek rumah saya dengan jalan kaki menembus banjir itu, dan dia naik becanya kelelap juga, dan dia masih duduk, dan dia sampai ke rumahnya untuk mengantarkan makanan. Itu nggak bisa saya lupakan. Betul-betul bela sungkawa sama kawan, ya. Betul-betul kesetiaannya pada kawan, pada sahabat dan sebagainya. Saya kira mungkin bagi sebagian orang untuk datang ke rumah orang yang tengah musibah banjir itu pun tidak semuanya, karena mungkin juga orang lain juga pada saat itu sama nasibnya. Tapi dia datang dari Sentul ke kota Bekasi, ke perumahan saya di Pulau Permatasari itu, datang dengan berbasah-basah baju hanya untuk mengirimkan makanan dan ikut bantu bersih-bersih sedikit. Saya kira itu kesan yang paling dalam buat saya. Betapa kesetiaan dan persahabatan Rina Gunawan. Dan terakhir, pertemuan saya adalah 30 hari yang lalu, sebelum 2 minggu kemudian almarhum sakit, yaitu ketika saya pembukaan soft openingnya dari dapur Bang Miing Resto yang saya bangun di Galaxy Bekasi itu. Dan dia tengah merancang untuk grand launchingnya sebetulnya, yang belum kita laksanakan. Dia keburu pergi. Mudah-mudahan Allah menerima di surganya. Oke, nggak pernah berubah Bang ya? Sampai sekarang nggak pernah berubah ya? Tidak ada yang pernah berubah dari Tetap wise, orangnya humble. Saya kira semua teman-teman wartawan kalau ketemu dia pasti enjoy. Pasti Dia penggembira dan dia terbuka dengan murah informasi dan sebagainya. Saya kira bukan orang yang jaim merasa apa. Saya nggak pernah melihat, karena mungkin saya bukan kenal di waktu dia jadi artis. Jadi itu kelas 2 SMA saya kenal dia. Dari SMA lah, mungkin kelas 1 juga. Masih zaman menarik. Ya. Oke, doanya Mas. doanya untuk Doa saya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, dan saya berani bersaksi pada Allah, ya Allah, dia adalah sahabat dan adik saya yang tercinta, orang baik. Ya, dia adalah orang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke. Kalau dengan berita ini nggak nyangka aja sih, nggak nyangka banget. Tapi ya memang takdir ya, sudah qadarullah, jalannya memang seperti ini teteh. Yang dulu yang Umi tahu kayak almarhum orang baik banget beliau itu. Jadi saya ada kenangan sama beliau yang terus membekas di hati saya gitu ya. Jadi waktu habis Uje meninggal, terus pas kebakaran rumah saya itu, teteh itu yang benar-benar nanyain keadaan saya, terus sekarang kamu tinggal di mana dek, gitu kan, udah kayak kakak gitu, tinggal di mana gitu, belum tahu teh tinggal di mana gitu. Dan beliau itu yang sibuk banget nyariin
nyariin rumah, maksudnya nyariin pinjaman ke teman-teman, mungkin teman-teman artis atau segala macamnya gitu. Ada yang bisa buat ditempatin sementara, nggak buat Umi sama anak-anak. Nah, itu tuh yang membekas banget. Terus dan setelah itu waktu saya nyunatin anak saya Bilal, itu aku bilang sama Teteh, dia pengen nyunatin Bilal, cuma mungkin keadaannya mungkin yang biasa aja syukuran. Tapi Teteh tuh bener ya, jangan udah Teteh bantu semuanya. Pokoknya Teteh punya hutang sama Uje gitu, pengen ngebantu Uje kalau nanti ada keluarga yang ini gitu kan. Dan kebetulan anak saya sunat itu bener-bener Teteh yang support semuanya, dari finansial, dari pokoknya makanya kehilangan banget ya. Dan tempat curhat juga gitu. Umi, tapi tahu nggak sih kondisi almarhum Saya nggak tahu karena udah lama nggak kontak sama Teteh gitu, cuma ngikutin di Instagram aja, saya di Instagram aja gitu. Jadi mama sekarang udah nggak kabar Ya, Umi udah lama nggak kontak ya? udah terakhir ketemu pas ulang tahun Teteh aja. Itu tahun kemarin ya. Kemarin tahun 2 tahun yang lalu ya. Umi, tapi kan almarhum katanya ada sakit juga tuh. Umi tahu nggak sih soal sakitnya Kalau itu? sakitnya aku nggak tahu karena karena aku terlalu bahagia ya ngelihat Teteh sekarang juga udah maksudnya dengan dietnya gitu ya, semakin seger, hidup sehat gitu. Ya qadarullah ya, memang jalannya udah seperti ini. Umi sering dikasih nasihat sama almarhum nggak sih Umi? Enggak sih, Teteh tuh nggak pernah nasehatin orang. Kalau ketemu tuh selalu aura positifnya tuh Masya Allah, selalu ayo kita ngobrol kapan ngobrol bareng gitu-gitu. Terus selalu nanyain kabar anak-anak, gitu aja sih. Nggak pernah, aduh baik banget, pokoknya baik. Nggak pernah berubah ya? Iya, Masya Allah nggak pernah berubah. Masya Allah udah Allah tempatkan di surga Firdausnya. Kenangan terindah beliau apa Umi? Pokoknya setiap WA-an sama beliau, setiap curhat pasti ketawa, bawanya ketawa, happy gitu. Dan pokoknya yang terkesan banget yaitu 2014 setelah Uji meninggal, terus rumah saya terbakar. Nah itu Teteh tuh yang bener-bener yang sigap banget nyariin apa namanya, aku tempat tinggal gitu untuk saat itu sama anak-anak gitu. Terus pas anak saya sunatan juga beliau yang support banget, padahal keadaan saya saat itu lagi nggak ini kan gitu, kayaknya sayang gitu, maksudnya buat ya lebih mendingan buat sekolah anak-anak. Tapi Teteh yang udah nggak apa-apa gitu, aku ada janji kok sama Uje, dulu ada hutang, udah. Jadi akhirnya Teteh semua yang support itu yang membekas. Makanya pas begitu denger kabar itu kaget banget, langsung lemes gitu. Umi berarti hari ini memang datang buat ngeliat makam Iya, tadi tadi. pengen dari pagi cuma mancing banget pengen ngeliat, menyaksikan gitu yang terakhir. Tapi alhamdulillah udah bisa kesini, ketemu Ateni juga, cuma bisa bilang semoga kuat untuk anak-anak, menguatkan Om Teddy. menguatkan Ateni tadi. Umi mungkin terakhir ucapan berduka buat keluarga. Ya, buat mama juga, buat mama. Makanya mama tadi kaget banget kan, karena terakhir juga pengajian dari mama itu di Camar. Buat mama, juga buat keluarga, buat Ateni, buat anak-anak. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin, kesabaran, keikhlasan. Insya Allah kalau sabar mah pasti sabar. Keikhlasan. Ya. Terima kasih. Oke, makasih, Umi. Terima kasih. Sehat-sehat.